Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami dapat bersama-sama dan pagi ini kami belajar firman Tuhan. Berkatilah telinga kami menjadi telinga yang baik, hati kami menjadi tanah yang baik, supaya benih firman Tuhan akan bertumbuh dalam hidup kami. Saya berdoa supaya melalui pengertian ini, Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami akan menguatkan, akan memperkasakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini kita akan belajar satu tema khotbah yang bertajuk Roh Kudus. Dan siapa itu Roh Kudus? Saya tidak akan menjelaskan secara doktrin ataupun lebih mendetail siapa itu Roh Kudus. Tetapi pada pagi ini saya akan fokus kepada siapakah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apa yang Roh Kudus buat untuk hidup Anda dan juga hidup saya. Jadi ini yang kita akan lihat bersama-sama, supaya kita lebih memahami, bukan hanya sebagai pengetahuan di kepala kita, tetapi kita perlu tahu bahwa bila Roh Kudus ada dalam hidup kita, apa yang Dia sedang lakukan. Nah, mungkin kita mulakan dengan satu soalan. Pernahkah kamu dengar ada kawan kamu di sebelah, ataupun kamu pernah mendengar ada orang berdoa dengan bahasa yang aneh, yang kamu tidak tahu apa dia sedang katakan. Ya, mungkin saya tidak mau bagi contoh lah. Oke, kamu tahulah bahasanya bahasa aneh. Dia cakap kamu pun tidak paham. Dan itu berlaku ketika kamu mendengarnya. Benar atau tidak? Dan apa perasaan kamu? Dan mungkin ada sebilangan kita akan tanya, dia ini oke kah? Dia baik-baik saja kah? Sebab kita mendengar doa yang aneh diperkatakannya. Nah, pada pagi ini itulah yang ingin saya kongsikan, di mana Roh Kudus ada dalam hidup kita, di mana Dia tinggal dan diam di dalam kehidupan kita. Dalam poin yang pertama di sini, kami mengatakan bahwa Roh Kudus itu Dia Tuhan yang tinggal di dalam kita. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga 2 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di dalam kitab Kejadian, pada awal kisah kitab kita, di mana di situ menyatakan bahwa Roh Kudus ataupun pribadi Allah tadi, Dia terlibat di dalam penciptaan. Nah, bukan hanya Dia terlibat dalam penciptaan. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, kita mengetahui bahwa Roh Kudus ataupun kita kenali Tuhan memberikan nafas hidup kepada manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan daripada tanah, kan? Ketika Dia menciptakan manusia, manusia itu sebenarnya belum hidup lagi. Tetapi setelah Tuhan, di Kejadian pasal 2 ayat 7 katakan, setelah Tuhan menghembuskan nafas, maka hiduplah manusia itu. Dalam arti kata yang lain, setelah Tuhan memberikan rohnya, menghembuskan nafasnya, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mari kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7. Di sini katakan, saya bacakan, Anda boleh perhatikan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Allah memberikan nafas hidup, atau kita panggil oksigen, ketika kita diberikan itu, maka kita hidup. Dan Tuhan juga boleh mengambil nafas itu, di mana apabila kita kehilangan oksigen di dalam tubuh, apa akan jadi dengan kita? Siapa tahu? Apa akan jadi dengan kita? Kalau Tuhan ambil kita punya nafas hidup, apa akan jadi dengan Anda? Ya, semua tahulah kan. Jadi Tuhan telah memberikan nafas hidup. Ini menunjukkan
ketika dia memberikan nafas hidup kepada manusia, ini menunjukkan bahwa Tuhan tinggal dan diam di dalam hidup kita. Apabila Tuhan tinggal dan hidup di dalam kita, artinya tubuh kita sudah kudus, sebab Tuhan itu kudus. Maka dengan itu sebabnya kita perlu menjaga tubuh kita dengan baik. Kita perlu menjaga hidup kita dengan baik, karena ada pribadi Allah yang kudus diam dalam hidup kita. Kita perlu menjaga perkataan kita. Kalau kekudusan hidup kita datang daripada Tuhan, perkataan kita perlu kudus. Jangan sikit-sikit sebut perkataan-perkataan yang tidak baik, karena kekudusan Allah ada di dalam hidup kita. Maka dengan itu, kalau kita mengerti, sebenarnya bukan daripada perjanjian lama, nabi-nabi sudah mengingatkan, sudah memberitahu kepada bangsa Israel. Sekalipun Tuhan telah tinggal dalam hidup mereka, mereka masih tidak dapat peka kepada Tuhan. Apakah sebabnya? Mengapa manusia ini tidak boleh peka kepada Tuhan walaupun Tuhan sudah tinggal dalam hidup kita? Sebab kita terikat dengan dosa. Karena dosa yang ada dalam hidup kita, karena dosa yang ada di dalam kehidupan kita, baik minda kita, mulut kita, tindakan kita, maka kita tidak peka kepada pekerjaan Tuhan. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Tuhan katakan, janganlah kamu menyembah berhala, sembahlah aku sahaja. Tetapi setelah Musa naik ke Gunung Sinai, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka membuat patung lembu emas. Mereka menyembah berhala. Sama juga dengan kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan buat dosa. Jangan buat ini. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita masih tidak dengar cakap. Kenapa? Ada dosa dalam hidup kita. Termasuk saya. Kita tidak akan terlepas daripada ini. Hakikatnya, itulah hakikat manusia. Kecenderungan untuk melakukan dosa. Tetapi setelah bangsa Israel melakukan banyak dosa dalam kehidupan mereka, apalagi bukan hanya mereka menyembah berhala, mereka membangun mesbah-mesbah, mereka membangun kuil-kuil penyembahan. Apalagi yang dilakukan, raja-raja menyeleweng daripada Tuhan. Raja-raja Israel mereka tidak patuh kepada perintah Tuhan. Mereka mengumpul kekayaan seperti Raja Salomo. Dia mengumpulkan harta yang begitu banyak. Bukan saja dia mengumpulkan harta yang begitu banyak, apalagi Raja Salomo buat, dia mengumpulkan istri. Ada 1,000 istri dia kumpul. Ini yang terjadi kepada manusia. Dosa di dalam hidupnya. Dosa di dalam hidup kita. Maka kita tidak lagi tahu dan kita tidak lagi peka kepada Tuhan. Maka dengan itu Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam kita. Mana Dia berjanji dalam Yehezkiel. Saya ingin bacakan satu petikan saya. Di situ ada banyak rujukan, tetapi saya ingin bacakan dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 hingga 27. Dalam tulisan Nabi Yehezkiel, dia berkatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lihat di sini, Tuhan ingin mengubah hati kita. Kadang-kadang hati kita ini perlu diubah supaya kita memiliki sebuah hati yang taat. Kegagalan bangsa Israel sebab mereka tidak dapat taat kepada perintah Tuhan. Siapa di sini yang boleh katakan saya 100% taat kepada Alkitab? Ada semua perintah di Alkitab, semua kamu ikut. Tidak ada yang kamu tidak ikut. Ada 100% buat, tidak ada, termasuk saya. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan roh yang taat dalam hati kita.
Di mana ayat 27 katakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Apalagi firman Tuhan katakan, dan aku akan membuat kamu hidup. Oke. Jadi roh yang diberikan kepada kita menjadikan kita taat. Bukan hanya apabila kita taat, tetapi roh itu akan membuatkan kita menjadi hidup. Nah, tadi di awal Kejadian pasal 1 tadi, Tuhan telah menghembuskan nafas hidup kepada kita. Betul? Maka itu manusia hidup. Tetapi dalam Kejadian 3, akibat manusia gagal mentaati perintah Tuhan, Tuhan bilang jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tetapi Adam dan Hawa gagal. Mereka gagal menahan nafsu mereka. Lalu mereka jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan katakan, akibat daripada jatuh di dalam dosa, maka manusia dilihat seperti telah mati dalam hal rohani. Nah, apa maksudnya dalam Yeskiel 36 ayat 26 hingga 27? Maksudnya membuat kamu hidup adalah Tuhan mau memberikan kita hati yang baru, di mana kita punya rohani yang telah mati selama ini akan hidup kembali. Jadi Tuhan mau membuatkan hati Anda dan saya hidup, supaya ketika kamu baca firman Tuhan, kamu akan ada satu perasaan dan kamu sadar kamu sedang melakukan kesalahan. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita ada satu perasaan, rasa mau berubah. Semuanya itu karena Tuhan telah memberikan rohnya kepada kita. Sehingga bila kita membaca firman Tuhan menegur kita, kita sadar dan kita mau bertobat. Semua itu adalah roh yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Apabila kita sudah hidup dan kita pastinya akan taat kepada firman Tuhan dan mengabdikan hidup kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya di poin yang pertama, Roh Kudus itu dia tinggal dan hidup di dalam kita. Dia bukan hanya tinggal dan hidup di dalam kita, tetapi di poin yang kedua, dia terlibat di dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan yang kedua tadi, dalam pembacaan Injil, itu adalah sebuah cerita Yesus dengan Nikodemus. Di mana dalam cerita itu Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya saya dapat mengenali jalan yang benar. Lebih kurang begitulah. Lalu Yesus berkata, hanya ada satu, kamu mesti dilahirkan kembali. Macam mana mau lahir kembali? Adakah saya perlu masuk kembali ke rahim ibuku? Sedangkan aku sudah berusia, Nikodemus katakan. Tetapi maksud Yesus bukan masuk kembali ke rahim ibu, tapi maksudnya adalah mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya pernah melihat satu video ataupun beberapa kesaksian daripada mereka yang pernah pergi Mekah. Ada yang mengatakan di situ ada satu tempat, ada satu konsep di mana mereka mau lahir kembali. Ada satu tempat disediakan bentuknya seperti bentuk kelamin wanita. Maka dengan itu sesiapa yang datang di situ, dia masukkan kepalanya ke tempat itu, maka dikatakan kamu sudah lahir kembali. Adalah konsep seperti begitu, Oke. Jadi seakan-akan samalah seperti apa yang diceritakan Yesus kepada Nikodemus. Tapi bukan itu maksudnya. Tidak perlulah kita pergi di situ kasih masuk kepala kita. Bukan itu maksud Tuhan. Tapi maksud Tuhan adalah jika kamu tahu kamu selama ini telah buat dosa, kamu telah jauh di hadapan Tuhan, hidupmu tidak menyenangkan hati Tuhan, maka sadarlah dan kembalilah kepada Tuhan dan percayalah Yesus. Itulah maksud Tuhan, dilahirkan kembali. Seseorang yang lahir kembali, dia akan matang hubungannya dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu membantu kita
Roh Kudus itu membantu Anda dan saya supaya kita boleh membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada dua contoh yang ada di Alkitab yang kita boleh perhatikan. Salah satunya Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa. Saya tahu ada ramai di kalangan kita berkata, "Ayah, saya tidak pandai doa." Oke, kalau kita lihat dulu satu petikan dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita, kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kenapa kita memahami dan kenapa kita tahu Roh Kudus itu menolong, membantu kita, mematangkan hubungan kita dengan Tuhan? Kadangkala ada di kalangan kita ini mempunyai keterbatasan untuk berdoa. Dan mungkin saya tidak pandai untuk berkata-kata. Seperti saya lah. Kita tidak pandai untuk berdoa dengan seperti pendoa-pendoa yang lain yang dikaruniakan untuk berkata-kata dengan baik. Kadang-kadang kalau kamu pergi doa, pertemuan doa, persekutuan doa, di sebelah kamu bila dia berdoa, hebat doa dia boleh gunakan itu kitab Mazmur dengan baik. Ya Tuhan, Engkaulah gunung dan batu keselamatanku, kepadamulah aku percaya. Kamu dengarkan, macam malu sudah kamu baca. Kamu punya doa lain-lain kan, tidak tersusun kata kamu. Tetapi bila dia berdoa, kata-katanya itu indah. Kitab agung-agung dia boleh pakai penuh, pakai kitab Amsal. Biarlah didikan Tuhan terletak di dalam mulut kami menjadi manis seperti madu. Kamu pernah dengar orang doa seperti begitu? Hebat mereka berdoa. Bagaimana mereka boleh berdoa seperti begitu? Roh Kudus memimpin mereka untuk membaca Alkitab. Betul? Bagaimana kamu tahu saya tahu perkataan-perkataan ini? Sebab Roh Kudus memimpin hidup saya baca firman Tuhan. Bila saya nampak di firman Tuhan ada ayat begini, saya pakai untuk berdoa. Itulah Roh Kudus yang membantu kita, yang mengajar kita untuk berdoa. Banyak daripada kita selalu kata, janganlah panggil aku berdoa, aku tidak pandai. Kita menggunakan kelemahan kita. Tapi tahukah Anda, tahukah kita dalam Roma pasal 8 ayat 26, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Dia mau membantu kita. Kalau satu masa nanti, kalau saya lawat kamu, saya panggil kamu berdoa, katakan, ya saya doa. Tapi janganlah kamu doa kitab Mazmur. Kalau saya panggil kamu doa makan, nanti lama kita mau makan. Ya kan? Ada hikmat. Tapi kalau kamu diminta doa di pertemuan doa, janganlah berdoa, Tuhan berkatilah pertemuan doa kami malam ini dalam nama Yesus. Amin. Aduh. Kan kita tidak tahu kan apa mau cakap. Berdoalah, Tuhan, pimpin saya dalam kelemahan saya ini supaya saya pandai berdoa. Lalu Tuhan akan pimpin kamu. Bacalah kitab Mazmur dan Amsal. Amin jemaat Tuhan. Jadi hari ini tips dia kalau mau pandai berdoa, banyak baca kitab Mazmur. Ia akan banyak membantu kamu untuk berdoa dengan lebih baik. Jadi ya, Roh Kudus tadi menolong kita untuk berdoa. Ada waktunya kadang-kadang kita sedih, betul? Kita sedih dengan keadaan kita. Kalau kamu sedih, hati kamu sudah berkaca-kaca kan? Kadang-kadang kamu mau keluarkan kata-kata, tidak dapat. Lalu siapa yang menolong kamu untuk berdoa? Roh Kudus. Kita tidak mampu untuk berkata-kata sebab kadang-kadang hati kita sudah terlampau emosional. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita supaya kita dapat berdoa. Suatu ketika saya kehilangan datu yang saya kasih, saya diminta untuk berdoa. Saya rasakan tidak boleh berdoa, macam mau nangis. Sebab sayang dengan datu kami, sebab selalu bagi kami hadiah, bagi duit, kasih beli coklat, kasih beli mainan waktu saya kecil. Dan bila kami berdoa, saya rasa tidak boleh.
Tetapi karena Roh Kudus yang bekerja, dan saya percaya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, Ia membantu kami supaya kami boleh berdoa. Demikian juga dengan Anda. Ada waktu-waktunya kamu rasa kamu tidak mampu, tetapi sebenarnya ada Roh Kudus dalam hidup Anda yang akan membantu kamu untuk berdoa. Tujuannya apa? Supaya dalam kehidupan berdoa kita, Ia menolong kita mematangkan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini kamu berdoa 1 menit saja kan, seperti tadi. Ya Tuhan, berkatilah hidup saya dalam nama Yesus, amin. Tapi saat Roh Kudus ada dalam hidup kamu, mula-mula kamu berdoa 1 saat atau 5 saat. Tetapi bila Roh Kudus semakin memimpin hidup kamu, daripada 5 saat menjadi 1 jam. Amin. Saya tidak mau tanyalah pada pagi ini berapa lama kamu doa. Oke. Kadang-kadang kita rasa jealous juga kan, bila ada kawan-kawan kita di kelompok sel, dia kongsi, "Hoi, semalam saya berdoa 5 jam." Terus dalam hati, astaga, saya 5 saat saja. Kan jealous gak? Dengki gak? Dengkilah. Kalau kadang-kadang ada juga jemaat yang kongsi, saya doa syafaat pada subuh-subuh jam 3, jam 4, jam 5. Terus kadang-kadang bila dia kongsi, saya tersinggung juga hati. Kenapa padri ini ya? Orang doa jam 3, jam 5, saya masih Kamu kalau kamu rasa orang kongsikan begitu, apa kamu rasa? Roh Kudus membantu kita. Jadi saya bersyukur pada Tuhan. Dalam beberapa musim ini, saya selalu dibangunkan jam 5, jam 4, jam 5. Walaupun tiada alam, tetap bangun. Mula-mula, ini pengalaman saya. Mula-mula saya dibangunkan seperti ini. Saya bilang, kenapa? Saya bangun, saya bukan berdoa tau. Saya bangun, saya tengok telepon. Tobatlah kan. Dan berapa hari lepas itu baru saya sedar. Kenapa saya selalu bangun waktu ini? Sebab Tuhan mau saya berdoa. Bagaimana dengan Anda? Kadang-kadang kita tidak dapat faham. Kita tidak tahu sebab kita tidak dekat dengan Tuhan. Seperti saya tadi, saya merasakan kenapa Tuhan kasih bangun saya jam 4, jam 5. Oh, saya masih mau tidur puas-puas. Mungkin sedang mimpi-mimpi kah? Kan tiba-tiba kamu mimpi buat rumah kah? Mimpi Chelsea menang 3-1 kah? Saya supporter Chelsea ya. Atau tiba-tiba kamu mimpi, wah semalam Liverpool menang 7-0. Kesian penyokong MU. Kan? Lalu, bukan itu tujuan Tuhan kasih bangun kamu. Bukan kamu pergi tengok pasal bola. Itulah kesilapan saya. Bila saya bangun, saya tengok news dulu. Apa? Siapa menang? Tuhan kasih bangun kamu supaya kamu berdoa. Saya bersyukur pada Tuhan. Dan saya mendengar satu kesaksian daripada hamba Tuhan Reverend Daniel. Dia kongsikan kepada saya, dia bangun jam 1, jam 2 pagi Pak. Reverend Daniel dia bangun jam 1, jam 2 pagi. Apa dia buat? Dia berdoa kepada semua hamba-hamba Tuhan. Termasuk dia berdoa untuk saya. Wow. Seorang hamba Tuhan. Dia katakan dia berdoa untuk semua jemaat di tempat ini. Bagaimana perasaan kamu kalau kamu tahu ada satu hamba Tuhan bangun pagi ya. Dia bangun jam 1, jam 2 pagi. Dia memberikan masa dia berjam-jam berdoa untuk kamu semua di tempat ini. Itulah hamba Tuhan Reverend Daniel. Mari kita berikan tepukan untuk Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Ada hamba Tuhan yang berdoa untuk saya. Dan ada hamba Tuhan yang berdoa untuk kamu. Dan kamu semua sentiasa kami ingat di dalam doa kami. Jadi kamu juga perlu bangun pagi. Bukan hanya kami saja berdoa. Kamu pun perlu bangun pagi. Apa kamu lakukan? Bukan tengok news. Tapi berdoalah untuk kami juga. Mari kita hidup dengan saling mendoakan. Mengapa? Sebab Roh Kudus terlibat di dalam hidup kita. Dia bukan hanya terlibat dalam hidup kita menolong kita berdoa.
tetapi Roh Kudus juga terlibat dalam hidup kita dengan menolong kita untuk mengenal firman Tuhan. Memang banyak di kalangan jemaat yang saya jumpa selalu katakan, ayah saya tidak pandai berdoa, saya tidak pandai baca firman Tuhan. Bila saya baca, mengantuk. Jangan jadikan firman Tuhan sebagai obat tidurlah. Tapi ada yang begitulah, daging kita. Tapi hari ini berdoalah, minta kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kamu. Saat kamu baca firman Tuhan, kamu akan mengerti firman Tuhan. Kadang-kala yang membuatkan kita tidak dapat mengerti firman Tuhan sebab kita membatasi hidup kita. Kita bilang, saya tidak sekolah teologi, saya tidak paham apa firman Tuhan katakan. Padahal firman Tuhan itu ditulis dalam bahasa kita, apalagi yang kita tidak paham. Kalau firman Tuhan katakan, hiduplah dalam kasih, apa maksudnya? Kalau kamu baca Alkitab bilang, hai jemaat Tuhan, hiduplah dalam kasih, apa maksudnya itu? Hiduplah dalam kasih, mana ada maksud yang lain lagi? Ada maksud yang lain? Ya ada. Ketika firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, apa maksudnya? Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Boleh paham? Tapi bila kita baca, kita, ayah Padri, saya tidak paham ayat ini. Aku pun kadang bingung, macam mana dia tidak paham? Seperti contoh tadi dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Boleh fahamkah ayat ini? Boleh bah? Roh itu akan membantu dalam kelemahan kita. Itu maksudnya, tidak sudah masuk maksud yang lain. Adakah maksud yang lain lagi? Tidak ada. Jadi kita dapat mengerti. Kita sudah ada hikmat. Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Melalui pekerjaan Roh Kudus, dia sudah menolong kita untuk mengenal firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 1 ayat 17 hingga 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus itu menolong kita supaya kita memiliki roh hikmat dan wahyu. Saya boleh katakan, seperti saya sudah bagi contoh tadi, saya mau katakan bahwa kita semua boleh faham firman Tuhan. Kecuali lah saya bagi kamu Alkitab bahasa Cina kan. Kalau kamu tengok, alamak apa ini ya? Mungkin kalau kita nampak, wah ini sih kamu tahu di situ. Tapi tiada ditulis di situ kan. Ataupun kamu dibagi satu kitab yang kamu tidak pernah nampak. Kalau saya bagi kamu kitab bahasa Yunani, bahasa yang asli lagi lah kamu tidak tahu kan. Kalau dibagi lagi kamu kitab bahasa Ibrani yang pembacanya seperti Al-Quran, baca daripada belakang, terbalik. Lalu dia punya ayat pun kamu tengok apa ini ya, toge apa nih, semua ada titik-titik semua dan sebagainya. Kita tidak akan mengerti. Itu sebabnya perlu pergi sekolah teologi supaya kamu tahu baca. Tetapi hari ini kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Sebab Alkitab kita sudah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Borneo. Kalau tidak paham lagi, dah tahulah Alkitab apa lagi kita mau guna. Amin. Bacalah Alkitab, sebab Roh Kudus sudah memberikan kita hikmat dan kita sudah boleh mengerti firman Tuhan. Selain daripada Roh Kudus membantu kita dalam hubungan kita dengan Tuhan seperti berdoa dan baca Alkitab, Roh Kudus juga membantu kita untuk membina hubungan kita di kalangan sesama kita. Jadi Roh Kudus membantu kita supaya kita boleh menjadi sebuah keluarga di dalam Kristus. Roh Kudus membantu kita supaya kamu ada kasih dalam hidup kamu, supaya kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Coba kamu tengok kawan sebelah kamu. Coba tengok dia. Tengok dia betul-betul. Tengoklah dia dengan kasih. Jangan tengok pasal mata kamu.
membantu kita. Itulah sebabnya kita ini semua dipanggil satu keluarga di dalam Tuhan. Sebab Roh Kudus telah mempersatukan kita. Hanya kulit kita saja berbeza. Hanya bentuk badan kita saja berbeza. Hanya kita punya fizikal yang membezakan kita. Tetapi kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Di sebelahmu, mungkin kamu bukan sepupu, bukan cousin, ataupun mungkin kamu ialah suami istri. Tetapi kalau di dalam Kristus, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi Roh Kudus membantukan kita, mematangkan kita. Apabila kita tahu kita satu keluarga di dalam Tuhan, janganlah kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Amin, jemaat Tuhan. Pada Rabu yang lalu saya kasih tahu di pertemuan doa, mari kita jadikan gereja kita seperti surga. Kamu tahu apa itu surga? Surga itu tidak ada yang bergaduh. Tidak ada orang bergaduh di surga. Di surga itu tidak ada orang yang saling memaki satu dengan yang lain. Jangan kamu lihat kawan kamu katakan, I hate you, saya benci kamu. Kalau kamu mau menghadirkan surga, siapapun dia, bila kamu lihat dia, sekalipun dia pernah curi duit kamu 100 ringgit, kalau kamu nampak dia, kamu kata, I love you. Itulah surga yang berbeza dengan di luar sana. Kalau di luar sana kamu curi 1 ringgit saja, memang kamu kena tumbuk. Tetapi kalau kita di gereja, jadikan itu sebagai tanda kita memberkati dia. Barulah kita nampak surga dalam gereja kita. Kita nampak kawan kita salah, lalu kita bilang, no kan, kau tahu kan tadi yang saya nampak dia. Janganlah membawang kan. Kita nampak kawan kita buat salah, kita bukan tolong dia, tetapi kita malah bilang, kita pergi kasih tahu, kita lebih laju daripada TV3. Kita lebih laju daripada apa tuh yang paling top sekarang ini, Astro Awani kah? Wah, sebab KWSP kan. Kita lebih laju daripada KWSP. Kalau kita keluarga di dalam Kristus, jadikan gereja ini sebagai surga. Setiap orang masuk di tempat ini, dia akan merasakan damai. Lepas kamu keluar di sini, kamu punya kereta kena double parking. Kan kadang-kadang kita punya tempat parking sudah penuh karena double parking. Lalu kamu mau cepat-cepat, ayah saya lepas sudah. Kereta di depan belum lagi datang, kamu honor. Pit, siapa kan ini? Sekali datang Reverend Daniel. Sorry, kamu pun bilang, kau ini kan. Janganlah begitu. Kan? Baru keluar daripada gereja, sudah ambil tanduk pasang. Masuk gereja kasih tinggal dulu. Diam-diam dulu ah. Keluar gereja terus pasang. Kamu pergi bank mau ambil duit, ada orang putung barisan. Dalam hati sudah, ingatlah, kita adalah warga surgawi. Sabarlah terhadap seorang akan yang lain. Demikian juga di kalangan kita semua di tempat ini. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Amin. Lihatkan kasih kepada dia. Sekalipun mukanya muncung panjang pagi-pagi, kasih buat dia sampai dia senyum dengan kamu, sampai mulutnya itu tersangkut di telinga bila dia senyum. Amin. Barulah suasana surga. Sama-sama pelayanan, kawan salah terus, latihan sudah berjam-jam, salah lagi. Memang kita akan rasa sedih hati, kecewa dengan apa yang kita miliki. Tapi jangan buatkan kita terpecah karena itu. Sebab Tuhan telah datang ke dunia dengan membawa damai. Ingat lagi apa kata Yesus? Setiap kali Yesus datang dan bertemu dengan sesiapa, Yesus katakan, damai sejahtera
bagi kamu. Amin. Mari kita bawa damai Tuhan Yesus. Seperti mana Yesus, seperti mana malaikat, seperti mana para nabi datang, mereka membawa damai Tuhan. Barulah kita dapat membina keluarga di dalam Kristus. Bila kita ada keluarga yang di dalam Kristus, maka kita dapat melihat ada kesatuan di dalam Kristus. Kita tidak akan berpecah lagi. Kalau mungkin kita akan buat kesilapan satu dengan yang lain, kita tidak akan cepat untuk sakit hati. Jadi kita mau belajar elakkan ini semua. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, kami juga perlu menjaga hati kami. Khususnya apabila kita memimpin sebuah kepimpinan, kita selalu mau jaga hati kita. Dan saya juga selalu mau ingatkan kepada diri saya lah, supaya saya tidak menjadi orang yang cepat panas. Saya tidak menjadi orang yang cepat melenting dengan kata-kata. Kadangkala bila kamu buat kerja di office, kan, kamu sudah kasih tahu ini, kamu kasih tahu ini, tapi kadang-kadang maklumlah kita boleh lupa dan sebagainya. Kita sama-sama buat salah. Mengapa kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain? Mari kita belajar sabar. Kita gunakan kata-kata yang lebih membangun, tetapi pada masa yang sama kita saling mengingatkan. Jadi saya belajar semua ini. Sebab kadangkala apabila kita mula mengeluarkan kata-kata yang tajam, kata-kata yang membuat menusuk hatinya sampai ke tulang sumsum, itu akan membuatkan dia hilang semangat untuk melayani. Saya mau ambil kesempatan sedikit saja. Saya pernah merasai apa itu kata-kata yang pedas ditujukan kepada saya. Dan sampai satu waktu saya pernah berkata dalam hati saya, beginikah gereja? Masa itu saya masih baru masuk pelayanan. Dan saya katakan, beginikah gereja Tuhan? Mengapa di luar sana bila saya jumpa orang akan cakap, halo, assalamualaikum, kamu sehat? Tapi bila saya masuk di gereja, terus kenapa kamu lambat datang? Kenapa kamu lambat bangun? Wah, kamu bayangkan kalau kamu dapat membezakan ini dua situasi ini, apa perasaan kamu? Kamu datang ke gereja, kamu mau supaya hamba Tuhan itu datang, dia bilang, "Shalom, kamu sehat kah?" Kamu mau hamba Tuhan seperti begini? Dia datang, dia salam kamu, dia katakan, "Halo, selamat pagi." Ini yang kita mau. Kita mau membina satu keadaan seperti surga di gereja kita, supaya orang dapat melihat Tuhan. Kenapa? Sebab Roh Kudus telah hidup dan diam dalam hidup kita. Dia terlibat dalam hidup Anda dan saya. Bukan hanya dia terlibat, yang ketiga, dia memperkasakan hidup kita. Maka dengan itu, apabila Roh Kudus memperkasakan hidup kita, dia akan memberikan kita karunia. Dia akan bagi kamu karunia untuk berkata-kata dengan baik. Ada orang yang diberikan karunia oleh Tuhan, dia punya mulut itu manis seperti madu. Wow. Bila dia bercakap dengan kau, terus kau punya hati, ayah. Bukan mulut manis menggoda wanita, bukan itu. Ini mulutnya manis. Apabila dia bercakap dengan kamu, walaupun dia tidak luahkan isi hatinya, dia hanya kata, "Shalom Bu Sarja." Terus Ibu Sarja pun senyum-senyum dalam hati. Wah, itu karunia tau. Ada yang ada karunia seperti begitu? Coba kamu tengok dia. Dia senyum-senyum, itu karunia tau. Ada orang yang tidak pandai senyum, tapi hatinya baik. Sebab dia tidak ada karunia untuk senyum. Kalau kamu mau tahu, kamu panggil dia selfie. Kamu bawa dia selfie atau wifi,
Kalau dia tidak pandai senyum, bukan karena dia jahat, sebab dia tidak ada karunia untuk senyum. Amin. Ada itu kawan, saya nampak kalau kau panggil dia senyum, aduh telinga, dia punya mulut mau tersangkut di telinga. Sebab dia punya karunia untuk senyum. Kamu tahu siapa itu? Kamu tahulah kan? Itulah karunia yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya kita pilih Asia penyambut tetamu itu yang dia punya senyuman sampai sangkut di telinga. Ada kamu nampak tadi? Masa kamu masuk? Oh belum. Oh lepas ini saya kasih ingat mereka lagi supaya mereka punya senyuman tersangkut sampai telinga. Itu karunia yang Tuhan berikan. Ada juga Tuhan berikan karunia seperti main musik. Mereka boleh bermain musik. Itu karunia yang Tuhan berikan. Ada yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak mungkin kita semua ada karunia berkhotbah. Kalau begitu semua kita di atas. Ayo jom naik, kita khotbah sama-sama di atas. Tidak ada. Ada yang diberikan karunia untuk berkhotbah, ada yang diberikan karunia untuk duduk dan dengar. Betul? Coba kamu tengok. Saya khotbah di sini lama-lama, kita khotbah sampai jam 4 petang nanti, boleh kan? Kamu tetap duduk di situ kah? Tidak boleh lah kan? Ya, Tuhan berikan kamu karunia untuk menjadi pendengar yang baik. Ada juga orang yang diberikan karunia, bila kawan dia ada masalah, dia menjadi tempat luahan hati kawan dia. Kawan dia, aku benci begini, kamu sabar saja, telinga kamu baik. Semua yang dia cakap-cakap kamu ambil, terus selas-selas kamu bilang, sabar ya, Tuhan berkati kamu. Itu karunia tau. Saya rasa saya ada karunia itu. Banyak kawan-kawan saya selalu, kadang-kadang saya pernah kena call sampai 3 jam. Saya punya telepon sudah panas, sampai mau letak power bank lagi. Dia cakap, ada yang sampai nangis-nangis lagi. Okay. Pindah lagi telinga sebelah. Pindah lagi telinga sebelah. Las-las. Bilang, terima kasih karena sudah kongsi kesaksian hidup kamu. Boleh saya berdoa untuk kamu? Sebab pastor bahkan. Tapi Tuhan berikan saya karunia untuk menjadi pendengar yang baik. Bila dia kongsi saya tidak potong. Saya biarkan dia kongsi sampai habis. Bila dia sudah habis, saya katakan, terima kasih untuk perkongsian kamu. Itulah seorang pendengar yang baik, bukan memperbetulkan dia. Sebenarnya ada kawan-kawan kamu, dia datang berkongsi, dia bukan mau kamu kasih betul dia. Betul? Dia mau kongsi dengan kamu sebab dia mau kasih luah apa isi hatinya. Kadang-kadang kita ini tiada karunia. Dia mau kasih luah, kamu sudah potong, terus dia jadi cerita. Kan? Kalau saya mau saya mau kongsi dengan kamu, saya punya masalah. Terus dia bilang, saya tahu ini memang kau berdosa pada Tuhan, memang aku tidak akan kongsi sampai bila-bila lah dengan kau. Betulkah? Kan? Jika kamu sedemikian, artinya Tuhan memberikan kamu karunia untuk menjadi pendengar yang baik. Ada yang diberikan karunia untuk menasihat. Bila kamu menasihati saja, orang itu akan dengar kamu. Itu karunia. Oke? Seberapa pandai pun kamu, seberapa bijak pun kamu pergi belajar tentang konseling dan sebagainya, kalau kamu tiada karunia, kamu nasihat, masuk sini, keluar sini juga itu. Semua ini datang daripada Tuhan yang memberikan kita karunia. Apakah tujuan karunia ini? Tujuan ini adalah supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik. Tuhan memberikan kita karunia ini supaya kita boleh saling melayani satu dengan yang lain. Karunia yang kamu ada ini akan disertai dengan kuasa. Ini bukan kuasa seperti yang kamu nampak kalau di wayang-wayang kungfu tuh kan, yang solin tuh, bukan kuasa itu. Tapi kuasa yang diberikan kepada kamu seperti kuasa untuk menyembuhkan. Ada orang diberikan karunia, kamu pergi berdoa, orang sakit, dia sembuh. Saya pergi berdoa untuk, saya pernah kongsikan di khotbah saya pergi berdoa untuk satu adik yang lumpuh, saya pergi berdoa untuk dia, esok dia meninggal. Jadi
Lepas ini takut sudah jemaat mau panggil. Saya tidak mau panggil itu hamba Tuhan, no. Nanti saya panggil dia berdoa untuk saya, nanti bukan saya sembuh, dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, betul kan? Kesembuhan ilahi kan? Tapi ada orang yang dikaruniakan. Dia pergi melayani, pelayanannya bertumbuh. Itu karunia daripada Tuhan. Itulah kuasa yang menyertai kamu ketika kamu melayani. Sama juga halnya dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Ada orang dikarunia untuk menjadi nabi. Ada orang dikaruniakan dengan perkataan menjadi pemimpin pujian. Kata-katanya saja belum lagi dia nyanyi, baru dia bilang, pada pagi ini hadirat Tuhan menyertai kita. Bagi Anda yang sakit, Tuhan mau berkata, nyanyikan lagu ini dan katakan dengan iman, Tuhanlah kekuatanmu, kamu akan sembuh. Ada orang dikarunia seperti begini, dia cakap begini kan, betul-betul kena dengan kamu. Ada juga orang yang dikaruniakan, kamu tidak kasih tahu kamu punya penyakit, kamu tidak perlu kasih tahu sakit kamu, tetapi dia ada di sini, dia katakan, saya tahu Tuhan berkata kepada saya, ada jemaat hari ini dia punya sakit belakang yang menusuk-nusuk sampai tidak dapat tidur malam. Ada orang dikaruniakan seperti begini. Tapi kalau kamu tanya, saya tidak ada. Saya tidak ada karunia ini. Tetapi saya ada karunia menjadi telinga yang baik. Itu salah satu karunia yang paling saya jelas dan saya tahu ada dalam hidup saya. Jadi semua karunia ini disertai dengan kuasa. Ada tujuannya supaya orang itu akan mengalami Tuhan. Tuhan berikan kamu karunia-karunia seperti begini. Pakailah karunia ini untuk melayani supaya mereka akan mengalami Tuhan. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam hidup Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang tinggal dan hidup dalam kami, yang telah memperkasakan hidup kami dengan memberikan kami karunia untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya Tuhan, biarlah kami dapat memakai karunia yang kami ada, supaya kami tahu karunia ini dan kami guna untuk melayani satu dengan yang lain. Ya Tuhan, sekalinya selama ini kami perlu diubah oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya Bapa, tolonglah kami, bantu kami supaya kami dapat mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama bagi meresponi firman Tuhan. Sentuhanmu
Tuhan, memulihkan hidupku dengan kuasa kasih-Mu. Nyata sentuhan-Mu amat menyucikan